Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa li syakkin fi ma sallahu wa ihtamala ziyadatan. Dan sunat sujud sahwi karena adanya keraguan-raguan pada sesuatu yang sholat oleh seseorang akan dia wahtamala ziyadatan, dan boleh jadi akan kelebihan. Li'annahu in kana zaidan fasujudu liziyadati. Li'annahu karena bahwasanya apa yang ia kerjakan dalam sholat disertai keraguan itu, jika ada oleh dia yaitu lebih, maka adapun sujud sahwi yaitu karena kelebihan. Wa illa jika tidak lebih, falid taraddudi al-mujibi li dha'fin niyati, maka sujud sahwi itu karena adanya keraguan-raguan yang menyebabkan bagi lemahnya niat. Falau syakka sholat salasan am arba'an masalan at-tahirati, maka jika ragu-ragu oleh seseorang apakah ia sholat 3 rakaat ataukah 4 rakaat, umpamanya semisal zuhur, atau dirakatin, maka mendatangkan ia dengan 1 rakaat lagi. Li'annal asla adamu fi'liha, karena bahwa asalnya yaitu belum mengerjakannya. Wa sujudu lisahwi, dan sujud ia karena lupa. Wa in zala syakkuhu qabla salami, wa in zala, sekalipun sujud sahwi itu sunat, sekalipun hilang oleh keraguan-raguan ia sebelum salamnya, bi antadzakara qablahu annaha rabi'atun, dengan bahwa ingat ia sebelum salam bahwa rakaat itu adalah yang keempat. Litaraddudi fi ziyadatiha, alasan sujud sahwi sunat karena adanya keraguan-raguan pada kelebihan rakaat. Wa yajibu fi fi'liha ila dhannihi, dan ia tidak merujuk pada mengerjakan rakaat itu kepada prasangka dia, wa ila qawli ghairihi, dan tidak merujuk kembali kepada pendapat orang lain, atau perbuatan orang lain. Malam yang dulu ada dan tawadui, selama tidak mencapai oleh orang lain itu akan bilangan mutawatir. Wa amma ma la yatamilu ziyadatan, ka'an syakka fi rahmatin min rubaiyatin ahyasalisatun rabi'atun, fatadakara qabla al-qiyami lirabimati annaha salisatun fala yasjudu. Adapun sesuatu yang boleh jadi, yang tidak boleh jadi, wa amma ma la yahtamilu ziyadatan, adapun sesuatu yang tidak boleh jadi akan kelebihan, seperti bahwa ragu-ragu ia pada rakaat itu daripada bangsa 4 rakaat, apakah dia yaitu 3 rakaat ataukah keempatnya. Fatadakara, lalu ia ingat qabla qiyami, sebelum bangun,
Lirabi'ati menuju rakaat keempat, annaha salisatun, bahwa itu rakaat ketiga. Fala yasjudu, maka tidak ada sujud sahwi. Li'anna ma fa'alahu minha ma'at taraddudi la budda minhu bi kulli takbir. Karena apa yang ia mengerjakannya dari rakaat itu disertai keraguan-raguan, la budda minhu, yaitu tak dapat tidak daripadanya dengan segala takdir. Fa'in tadakara ba'dal qiyami laha sajada, maka jika mengingat ia sesudah berdiri bagi rakaat yang keempat, maka sujud sahwi ia litaraddudihi halal qiyami ilaiha, karena ragu-ragunya dia pada keadaan berdiri menuju keempat, fi ziyadatiha, pada kelebihan rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Segini kajian kita. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kita akan menutup penyebab sujud sahwi yang kelima. Pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa penyebab disunatkan sujud sahwi ada 5 faktor, dan pertemuan ini memasuki yang kelima. Apa itu penyebab sujud sahwi yang kelima? Penyebabnya adanya keraguan-raguan bagi rakaat yang dikerjakan dan memungkinkan lebihnya rakaat, atau adanya keraguan-raguan pada rukun yang dikerjakan dan memungkinkan kelebihan rukun. Masallahu ada 2. Ma itu ada bisa rukun, bisa juga rakaat. Rukun tentu di luar niat dan takbiratul ihram, nanti di depan ada. Singkatnya, menjatuhkan rukun fi'li, mengerjakan rukun fi'li disertai kemungkinan kelebihan mengerjakan, yakni adanya keraguan-raguan pada lebihnya, menyebabkan sunat sujud sahwi. Kita ambil contoh satu, sujud. Dalam sholat itu tiap rakaat sujud berapa kali ya? 5 atau 6 ya? Tiap rakaat sholat itu sujud 5 atau 6? Oh 2, iya 2. Iya. Siapa yang bilang 6 itu? Jangan mau disasari. Berapa kali dalam serakaat? 2. Kita ragu sujud kita ini apa baru 1, apa udah 2? Baru 1, apa udah 2? Kalau itu muncul, maka kita ambil yang terkecil. Berapa? Baru 1. Maka kita sujud lagi. Nanti sebelum salam kita disunatkan sujud sahwi. Kenapa? Kalau sujud sahwi dikerjakan ini, kalau sampai sujud itu benar-benar lebih, berarti sudah 2. Kalau ternyata yang sebenarnya sudah 2, berarti nambah 1 jadi 3. Maka sujud sahwi ini dikarenakan kelebihan sujud. Bila tidak, ternyata benar menurut Allah sujud itu baru 1. Baru
satu. Artinya sujud ini berarti sujud yang kedua. Maka kenapa kudu sujud sahwi? Karena adanya keraguan-raguan yang datang menyebabkan lemahnya konsentrasi dia dalam sholat. Kalau benar-benar baru satu, maka kan dengan sujud lagi udah pas. Ngapain sujud sahwi? Setan bisikin dia, bikin ragu, kudu sujud sahwi. Tapi kalau benar-benar udah dua, maka sujud ini karena kelebihan sujud. Kelebihan sujud. Begitu juga rakaat. Ragu-ragu 3 apa 4, kita harus ambil 3 yang terkecil, berarti bangun lagi mengerjakan rukun fi'li. Tapi bangun lagi ini mungkin lebih, mungkin juga tidak lebih. Maka nanti sebelum salam sujud sahwi. Untuk apa sujud sahwi itu? Kalau rakaat itu benar-benar udah 4, yakni berarti lebih menjadi 5, maka sujud ini karena kelebihan rakaat. Kalau ternyata baru 4, baru 3, berarti rakaat itu benar-benar yang keempat. Sujud sahwi ini karena adanya ragu. Intinya sujud sahwi sunat. Bila orang menjatuhkan rukun fi'li, dimungkinkan adanya kelebihan, maka sujud sahwi. Dalilnya dari mana? Bila adanya keraguan rakaat 3 apa 4 kudu ngambil 3 dan disuruh sujud sahwi. Dari mana dalilnya? Dalilnya daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrah syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah wa in kana salat itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila muncul keraguan-raguan seorang kamu di dalam salatnya, ada ragu, tidak mengerti berapa rakaatkah yang udah, ragu ia apa yang dikerjakan tuh 3 apa 4, yang udah nih apa 3 apa 4, ibarat zuhur, asar, isya, begitu. Kalau ragu-ragu kayak begitu 3 apa 4, kata Nabi solusinya falyatrahishak, buang yang ragu. Kalau ada ragu jangan dikerjain, buang.
waliyabni ala mastaiqona, hendaklah membina ia, melanjutkan atas keyakinan. 3/4 yang ragu berapa? 4, yang pasti 3, buang 4, ambil 3, berarti tambah lagi 1 rakaat. Nanti summa sajada ini qabla an yusallima, sebelum salam sujud sahwi 2 kali sujud. Nabi jelasin, fa in kana sholat khamsa, kalau sholat yang dikerjakan itu rakaat kelima, ternyata maka sujud sahwi itu menggenapkan bagi sholatnya, jadi menambah kelebihan. Kalau ternyata udah 4, sehingga rakaat ini lebih sujud sahwi karena lebih. Wa in kana sholat itmaman li arba, kalau sebenarnya baru 3, rakaat ini adalah benar-benar 4, maka sujud sahwi itu adalah untuk menghinakan setan yang memunculkan keraguan-raguan di dalam sholat, padahal benar-benar udah 4. Ada aja setan bisikin dalam hati, orang ngadep sama Allah tuh banyak persoalannya. Begitu singkatnya saudara, falau syakka sholla arba'an salasan am arba'an masalan atabiro'atin. Kalau seseorang itu sholat zuhur umpamanya, ragu-ragu apa 3, apa udah 4, apa 3, apa 4. Kalau 3 berarti yang mau dikerjakan itu yang ke-4. Kalau 4 yang mau dikerjakan itu berarti yang ke-5. Kalau muncul itu, buang yang ragu, ambil yang pasti. Berarti baru 3, sehingga bangun lagi untuk menambah rakaat. Andai sesudah diri ingat, udah 4, tetap benar ini ke-4, benar ini ke-4. Pas udah diri ini ke-4, baru 3, karena rakaat 1 saya ingat kios yang ada di Cipulir, rakaat 2 Pasar Lembang, 3 Tanah Abang, kan punya 3, baru ingat 3, ini benar-benar 4, maka tetap sunnah sujud sahwi, karena yang dikerjakan sebelum diri itu boleh jadi lebih, ada keraguan mungkin lebih, ini menyebabkan sujud sahwi. Itu makna wahtamala ziyadatan. Singkatnya kata Fathul Muin, fa'li tafri'ah. Fa'li tafri' itu adalah fa' waqi'atun natijatan lima qablaha, wa fa' yang jatuh sebagai kesimpulan dari materi sebelumnya. Andai kita ragu sholat kita, apa 3, apa 4, apa 3, apa 4, buang yang ragu 4, ambil yang pasti 3,
sehingga ata bi rakaatin, wajib tambah 1 rakaat lagi. Kenapa begitu? Karena asalnya belum mengerjakan. Pakai hukum asal 3/4, 3/4 asalnya 3, yang 4 ragu. Wa yasjudu lis-sahwi, sebelum salam sujud sahwi. Kalau kita ragu 3/4, 3/4, ambil 3, bangun sebelum salam sujud sahwi. Sujud begitu, 2 apa 1, 2 apa 1, ambil 1 tambah 1 lagi sebelum salam sujud sahwi. Li'annahu in kana za'idan fal sujudu li ziyadah wa illa falitaraddud al wajib li dhafil niyyah. Wa in salah syakuru qabla salami, sekalipun sunnah sujud sahwi tetap sunnah, sekalipun keraguan itu hilang sebelum kita salam, tetap aja sujud sahwi. Dalam artian kita ingat bahwa ini benar-benar rakaat yang keempat, tetap sunat sujud sahwi. Kenapa? Kan udah benar. Karena adanya keraguan-raguan lebih tadi tuh, itulah yang menyebabkan sujud sahwi. Karena ada keihtimalan ziyadah yang dikerjakan itu boleh jadi lebih. Itulah yang menyebabkan adanya sujud sahwi. Adanya. Jadi kalau kita ragu sholat kita 3/4, 3/4, ambil 3, bangun lagi. Seandainya sesudah bangun yakin ini keempat, tetap aja sunat sujud sahwi. Andai masih ragu, tetap juga sunat sujud sahwi. Kalau benar 5, artinya yang udah adalah 4, maka sujud sahwi karena kelebihan rakaat. Kalaulah baru 3, yang ini bangun benar-benar 4, sujud sahwi karena munculnya keraguan. Sujud sahwi. Wala yarji'u fi fi'liha ila dhannihi. Orang yang ragu itu enggak boleh merujuk mengikuti di dalam mengerjakan rakaat yang ragu itu kepada prasangkanya. Enggak boleh 3/4 rasa-rasa, buang rasa-rasa. Jangan pakai rasa-rasa, jangan buang, nggak usah ikutin rasa-rasa. Kayak kawan kita sakit ngomongin rasa-rasa, dia nengok orang sakit nggak pakai adab. Dia nanya ke rumah sakit, apa bang yang dirasa? Nggak ada yang dirasa. Kalau lu bawa jeruk rasanya manis, kalau lu bawa asam rasanya asam. Lu nggak bawa apa-apa, apa yang mau dirasa? Jadi jangan ikutin rasa, ambil yang pas, pasti. Udah 3/4, 3/4, ambil 3. Itu rumus. Kita punya utang begitu tuh. Saya ngutang di warung ini nih ya, apa 500 apa 1000, 500 apa 1000. Itu jangan pakai dalil ini. Ente pakai dalil ini jangan. 500 apa 1000, 500 apa 1000. Itu mau ambil yang besar 1000. Itu namanya benar. Kalau ternyata utang 1000,
itu tambahan itu emang pas di akhirat yang gak dipotong ganjaran kita sama Allah. Andai kita baru 500, maka nambah 500 itu adalah menutup yang kekurangan. Andai memang benar kita udah 1000 utang kita, maka pas. Andai utang kita 500, yang 500 itu sedekah. Begitu dalam hidup. Jangan pakai ini kata kitab 3 apa 4, 3 aja dah. Jangan. Iya, jangan. Ambil yang gede. Kalau utang ini masalah, nggak boleh. Nggak boleh kita merujuk kepada zon kita. Nggak usah. Ambil yang kecil. Juga kepada pendapat orang lain. Kata teman kita, ada makmumat tuh 3 apa 4. Ada subhanallah. Kita punya yakinnya 3. Enggak usah dengerin makmum. Orang kita yakin 3. Biarin aja. Makmum ntar ada urusannya. Kita ini biar benar. Enggak boleh merujuk sama pendapat orang lain. Enggak boleh. Kalau muncul keraguan-raguan. Begitu. Orang dia benar. Banyak, meskipun banyak. Kecuali ratusan. Itu baru dah, kalau udah banyak mana mungkin salah. Namanya adat mutawatir. Begitu. Kalau timbang makmum kita atuk, bisa aja dia ragu juga, orang sholatnya pemam juga, kan dagang bareng sama kita. Kan puyangnya bareng, belum laku juga di barang. Begitu. Gak usah dengerin. Begitu. Walaupun banyak selama tidak pada hitungan mutawatir. Begitu. Amma ma la yahtamilu ziyadatan. Adapun rakaat yang tidak mungkin lebih, enggak mungkin lebih. Contoh seperti ragu-ragu di dalam rakaat sholat kita. Keempat nih, udah 4 nih, pas sujud. Apa 3, apa 4, apa 3, apa 4. Kan disuruh ngambil 3. Kudu bangun. Sebelum bangun menuju rakaat kelima atau rakaat yang tambahan ini, begitu. Kita ingat betul, ini baru 3. Ingat betul sebelum berdiri, artinya sebelum ada rukun fi'li yang dikerjakan. Sebelum berdiri, terbukti meyakinkan dalam hati kita yang dikerjakan ini baru 3 dan belum berdiri. Kalau begitu kagak ada sujud sahwi. Kagak ada sujud sahwi. Kenapa? Ketika yakin 3, orang nggak ada yang dikerjain, itu mah enggak perlu sujud sahwi. Jadi enggak perlu sujud sahwi bila ingatnya sebelum berdiri. Enggak sunat sujud sahwi. Kenapa? Karena rakaat itu emang kudunya, emang juga baru 3, emang kudu 4, dan enggak ada rukun fi'li yang dikerjakan oleh dia. Enggak ada. Karena yang dikerjakan disertai keraguan itu udah pasti, mau ditakdirin bagaimanapun juga enggak ada. Emang dia baru 3, ini mengkudu 4. Ragu enggak ragu, kudu bangun lagi. Ragu atau tidak ragu, emang dia udah yakin tuh, artinya ragu lagi sujud, kayaknya 3 nih, 3 apa 4. Pas baru bangun sujud,
ingat baru 3. Maka dirinya kita ini udah benar-benar diri rakaat keempat, bukan kemungkinan lebih. Ini mah udah pasti 4. Karena udah pasti, nggak ada syak, maka tidak ada sujud sahwi. Karena yang dikerjakan itu la yahtamilu ziyadah li'annahu la budda minhu bikulli taqdir. Namun fa in tadzakkaru ba'dal qiyamilah, kalau ingatnya sesudah berdiri di rakaat yang lebih nih, itu baru ada sujud sahwi. Singkatnya, pahami, bila muncul keraguan-raguan 3/4 tanya kapan itu munculnya dan adakah ingat. Ada ingat. Kapan ingatnya? Sebelum berdiri ke rakaat berikutnya, enggak perlu sujud sahwi. Pas udah diri ingat, udah 4 sujud sahwi, ingat baru 3 sujud sahwi. Tetap aja diri ini kalau kelima sujud sahwi, diri ini keempat sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau ini 5 sujud sahwi karena 5-nya, sujud sahwi karena ini 4 untuk menipu setan, nginjak yang munculin ragu di hati, itu sujud sahwi. Kayak begitu. Bagaimana kalau muncul ragunya sesudah salam? Udah wiridan subhanallah 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 3/4 udah salam 3/4 udah salam, udah wiridan. Yang kayak begini jangan dengerin, jangan buang. Sebab manakala sholat itu salam berarti sudah selesai. Buang keraguan. Udah beres, buang. Udah beres. Sebab ini bakal menyulitkan lebih-lebih sama muslim yang was-was sholatnya, bimbang mulu. Udah subhanallah, kalau kata agama ambil yang kecil, ulang lagi. Sholat usolli lagi dari awal, udah salah, ntar wiridan lagi, ragu lagi, 3/4 ya agak kerja mikirin apa, sholat aja. Kalau udah beres salam enggak usah pikirin, buang. Kecuali yang bakal mengganggu satu, niat. Tadi sholat tuh ya, lagi subhan niat belum ya? Ini parah. Kalau yang diragukan niat, kudu ulang dari awal. Begitu juga takbiratul ihram, sama nih. Tadi saya sholat takbir enggak ya? Parah. Awalnya aja gak ingat. Itu parah. Kalau selain takbir dan niat, jangan pikirin. Tapi kalau takbir kudu ulang, kalau niat kudu ulang. Begitu juga niatnya ragu. Tadi gua sholat tuh, niatnya qobliyah apa dohor ya? Ini parah nih. Qobliyah apa dohor? Kan qobliyah kan sunat maksudnya. Apa dohor? Ini parah. Ragunya pada niat. Kudu ulang. Begitu juga ragu, gua sholat apa belum? Udah jam 2 nih dohor, gua udah sholat dohor apa belum ya? Gua udah sholat dohor apa belum? Yang kayak begini ambil hukum asalnya belum. Parah. Begitu. Yang kayak begitu, kayak
sholat. Makanya lihat orang pikun, baru juga wiridan, sholat lagi. Perasaannya belum ya, sholat. Udah sholat belum? Lu larang-larang gua sholat, begitu tanya. Ya, sholat aja. Daripada ribut ente anak, diem aja. Begitu. Kalau udah beres mah ada ragu, enggak berpengaruh. Begitu juga enggak berpengaruh kalaulah wudu. Lagi subhanallah, subhanallah. Gua tadi suatu wudu belum ya? Wudu enggak usah. Gitu. Enggak mungkin kita sholat kalau kagak wudu. Kalau disuruh ulang mulu sholat kita. Begitu, ulang mulu. Agama tidak kaku pada akhirnya, saudara. Kembali, sunat sujud sahwi faktornya ada 5. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad sholat. Itu sujud, ninggalin tasyahud awal sujud, ninggalin kunut subuh sujud, ninggalin kunut witir paruh kedua Ramadan sujud sahwi. Kedua, ragu-ragu ninggalin kunut atau tasyahud awal, yakni ragu-ragu ninggalin sunnah awal. Muncul lagu gua tasyahud awal lupa gaya sujud sahwi. Ketiganya, memindahkan rukun atau sunnah ab'ad qauli, begitu, yang tidak membatalkan, memindahkannya, dipindahkan di luar tempatnya. Itu juga sujud sahwi. Keempat, kelupaan mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat sengajanya, tidak membatalkan karena lupanya. Pertama lalu. Yang kelima, karena ragu-ragu rakaat sholat yang boleh jadi kelebihan rakaat. 5 faktor ini, saudara, diingat-ingat oleh kita. Bila salah satunya ada, maka kita disunahkan sujud sahwi di dalam sholat. Ini bila sholat sendiri. Bila jadi imam, bagaimana kalau jadi makmum? Imamnya lupa, apakah makmum kudu sujud sahwi juga? Padahal dia kagak lupa, imam yang lupa. Itu mah jangan malam hari ini, 2 minggu akan datang. 2 minggu apa seminggu ya? 2 minggu aja. 2 minggu.